Oke. Nah, sekarang itu untuk, satu sub CPMK, ternyata kita ada banyak sub CPMK ya. Kita lihat dulu, nah ini sub CPMK yang kedua, kita masih berbicara mengenai sistem bilangan real. Kemudian untuk CPMK 3 itu kita sudah masuk ke fungsi. Untuk yang pertemuan 4, 5, 6, 7 itu kita akan berbicara mengenai fungsi, limit fungsi, dan turunan. Nah, di pertemuan ke-8 kita akan melakukan MITES ya atau MITES. Kemudian pertemuan 9 sampai 12 kita akan banyak berbicara mengenai turunan dan integral. Seperti itu. Kemudian sampai di sini, sebelum kita memasuki kuliah ini, terlebih dahulu kita akan melakukan kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan, jadi supaya adik-adik mahasiswa itu bisa selesai dengan baik, nilainya juga jadi sasaran kita untuk mengikuti mata kuliah ini adalah tentu saja yang pertama nilai ya, semua pasti mau nilai yang bagus. Nah, saya tahu itu, maksudnya itu semua adalah sasaran atau tujuan dari mahasiswa untuk melakukan perkuliahan. Tapi yang lebih penting lagi yang kedua adalah kalian tahu ilmunya. Kalian dapat ilmunya, mampu menerapkan atau minimal mampu mereview dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sederhana mengenai kalkulus. Nah, untuk mencapai dua sasaran yang tadi itu kita mengatur perkuliahan ini agar berjalan dengan baik, artinya kita melakukan kesepakatan ya. Adapun kesepakatan yang akan kita tuangkan dalam kontrak perkuliahan itu yang pertama adalah kehadiran 20%. Kemudian yang kedua ada yang namanya kita akan menilai 40% dari nilai final, jadi kita akan mendapatkan nilai 40% dari final. Kemudian yang ketiga komponennya adalah 30% dari nilai MIT dan selebihnya 10% itu dari kuis dan tugas. Sehingga kalau kita jumlahkan semua ini dengan kehadiran 20%, nilai final 40%, nilai MIT 30%, dan nilai tugas 10%, maka mahasiswa berhak untuk mendapatkan nilai A. Nah, bagaimana kalau kurang dari 20%? Berarti kehadirannya di dalam kelas kurang dari 80%. Jadi misalnya 16 kali pertemuan, kalian hanya hadir di kelas berapa? 14 kali pertemuan. Itu kalian masih berhak 20%. Tetapi kalau kalian hadir di dalam kelas itu kurang dari 14, maka persentase kehadirannya juga menurun. Seperti itu. Sama juga dengan nilai final. Ketika nilai final kalian mendapatkan nilai 100, maka nilai persentase untuk penilaian itu kalian dapatkan full untuk final 40%. Sedangkan jika kurang dari 100, berarti nilai final yang akan diakumulasi dengan nilai-nilai ini tuh kurang dari 40%. Demikian juga dengan nilai MIT dan nilai tugas. Nah, seperti itu. Kemudian mekanisme dan pengerjaan tugas MIT dan final itu kita akan menyetorkannya di yang namanya Google Classroom. Nah, nanti saya akan buatkan Google Classroom. Nah, saya akan mengirimkan kodenya, kode untuk bergabung di kelas melalui ketua kelas. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kontrak perkuliahan atau materi yang sudah saya share tadi? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, silakan sebut nama ya. Bu. Sebut nama. Silakan. Ibu Monika, Bu. Ya, silakan. Monika dari kelas A. Monika, Bu, dari kelas. Ya, silakan Monika. Keluar terus, Bu, dari Zoom, Bu. Tidak tahu apa. Ini baru bisa masuk lagi. Oh, jadi ya. saya tidak menangkap banyak yang saat ini menjelaskan tadi.
Mohon Oh, maaf, Bu. begitu. Oke, oke. Eh, untuk kalau ada yang kurang jelas, nanti saya sudah record pertemuan ini. Mungkin nanti saya akan coba untuk upload ke YouTube. Nanti saya akan bagi linknya mungkin ya. Mungkin, tapi belum pasti. Nanti. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kita bisa menyimak perkuliahannya di sini. Ya, sudah rekam ya, Monica. Nanti juga PowerPoint-nya saya akan kirim di Google Classroom. Nanti bisa dilihat di situ. Seperti itu. Tapi bukan berarti Baik, Bu. tapi bukan berarti saya rekam perkuliahan, bukan berarti kemudian tidak masuk kelas ya, karena untuk link absen tetap saya akan bagikan ketika pertemuan berlangsung. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jelas ya, Monica ya, jelas. Oke, Monica bisa ditangkap. Halo, Monica. Ibu. Belum lagi mungkin. Maaf, Bu, tadi. Iya, jelas, Bu. Tadi Oke, sempat keluar sebentar. oke, sip, sip. Ya, isi link absen ya, biar tidak ketinggalan. Oke, Bu. oke, kita next. Nah, kita langsung masuk kalau gitu ya, karena tidak ada pertanyaan. Kita langsung masuk mengenai pembelajaran kita mengenai kalkulus ini. Oke, yang pertama adalah kenapa sih kalkulus? Kenapa sih di kurikulum teknik sipil itu menghadirkan mata kuliah kalkulus, apalagi dia disajikan di semester awal, ya. Mari kita perhatikan bersama. Jadi kalkulus itu sebenarnya kalau kita membahas secara historikal atau sejarahnya, jadi yang pertama bahwa kalkulus itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, artinya batu kecil untuk menghitung. Jadi semua proses yang ada di dunia ini itu membutuhkan yang namanya proses perhitungan ya. Nah, kalkulus ini adalah cabang dari ilmu matematika yang khusus membahas ya, yang khusus membahas cakupan materi mengenai limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Nah, sehingga karena mencakup keempat subbab ini, kalkulus ini, maka kalkulus ini bisa juga dikatakan bahwa kalkulus adalah ilmu yang membahas mengenai perubahan. Kalau geometri itu kita kenal dengan ilmu yang mempelajari mengenai bentuk. Sedangkan kalau aljabar dia membahas atau ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana pengerjaan untuk memecahkan persamaan dan aplikasinya. Nah, sedangkan kalkulus sendiri itu lebih banyak membahas mengenai ilmu tentang perubahan. Nah, kalkulus ini mempunyai aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains ya. Bidang-bidang sains, kemudian bisa masuk ke bidang ekonomi, bisa masuk ke bidang teknik, serta bisa memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Nah, seperti itu. Intinya, kalkulus ini adalah basic dari matematika yang ketika dikembangkan nanti atau digunakan nanti bisa masuk ke berbagai bidang, bidang sains, ekonomi, teknik, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalkulus ini digunakan di setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi dari sebuah objek bisa ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Jadi intinya bahwa kalkulus ini jika kita pelajari dengan baik atau kita mengerti dan memahami dengan baik, itu bisa kita gunakan atau kita bisa aplikasikan di beberapa bidang sains fisik. Nah, termasuk di dalamnya adalah bidang teknik sipil atau rekayasa sipil, seperti itu. Nah, secara umum, kalkulus ini punya dua cabang utama.
yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Dua cabang ini itu akan saling berhubungan. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu dengan melalui teorema dasar kalkulus seperti itu. Nah, sehingga dari beberapa penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa jadi kalkulus itu intinya adalah dia kayak ini pintu gerbang. Pintu gerbang untuk menuju pelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi, gitu ya. Matematika yang lebih tinggi, khususnya yang mempelajari fungsi limit dan sebagainya untuk melakukan analisis matematika. Seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gini, saya akan memberikan satu tips dalam mencatat. Jadi kalian adik-adik bisa coba searching di internet, di googling ya, Google, tentang metode pencatatan dengan menggunakan metode mind map. Ntar saya tulis di sini ya. Metode nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya tulisan anuin saya ya, slide saya ya. Ini ya. Kalian kalau mau mencatat secara efektif, Ibu. Beda Ibu. Happy itu yang ulang tahun. birthday. Saya mute semua ya, saya mute dulu soalnya ada yang ulang tahun. Nggak tahu siapa yang ulang tahun itu di belakang. Jelek, jangan ngangkut saya, Bu. Pulang tahun. Keluar terus sih. Iya, enggak apa-apa. Yang penting, nanti saya rekam. Yang penting, coba masuk saja terus. Nanti saya rekam gini. Mohon maaf Bu, saya coba terus masuk ini Bu, tapi keluar masuk terus. Menghubungkan terus, Ki, Bu. Iya, enggak apa-apa. Iya Bu. Bu, dicari di mana ini minum, Bu? Cari googling. Google di internet. Ya, Iya, Bu. Makasih, Bu. Yang penting masuk, Bu, tau. ya coba Bu. masuk saja terus. Apa itu Bu, metode pencatatan? Saya juga, Bu. Nggak bisa terlalu muncul-muncul, Bu. Nggak bisa kamera. Jangan aktifkan kameranya kalau begitu. Apa yang ditulis Bu? Metode? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Coba pelajari ini. Gampang kok ini. Ini juga ada aplikasinya kalau mau. Tapi lebih bagus kalau kalian mau tulis tangan pakai ini. Bisa caranya ya. Metode pencatatan metode mind map. Ini bukan pelajaran kalkulus ya, bukan. Ini adalah salah satu metode yang bisa kalian gunakan cara efektif untuk mencatat. Namanya mind map. Nah, coba kalian googling. Begitu maksud saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kenapa bisa kalkulus ini bisa jadi bagian dari teknik sipil? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Menurut kalian, kenapa kalkulus ini penting untuk dipelajari di teknik sipil? Saya coba minta pendapatnya Devri. Ada Devri? Devri? Iya, Bu. Oke, Devri. Silakan Devri. Menurut Devri nih, kenapakah kita di teknik sipil kira-kira harus mempelajari kalkulus? Karena itu pelajaran dasar dalam membentuk sebuah tata
pembuatan lah, Bu. Pembuatan Bisa apa kira-kira? diulang pertanyaannya, Bu. Kenapa? Bisa diulang pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, Jadi Iya, jangan Bu. Jadi jaringan makanya putus-putus suara. Tidak pertanyaannya. terlalu kedengaran baik. ya, tadi kau tuh sama macan. Saya Putus tulis suara. di kolom chat ya. Ya, Bu. Silakan yang mau menjawab open mic. Tadi Devri sudah jawab. Makasih ya Devri. Next. Siapa yang mau menjawab? Bagus-bagus jaringannya. Silakan open mic. Sidik Usman. Kenapa kira-kira ini Sidik kita Bu. perlu belajar kalkulus di teknik sipil? Karena di teknik sipil itu, Bu, banyak hitung-hitungan. Kayak dalam merancang satu bangunan, Bu, itu butuh satu perhitungan. Oke. Siap, mantap. Satu lagi, cewek. Yo. Siapa yang mau open mic? Saya, Bu. Siapa namanya? Delvi Tiku. Oke, Delvi, silahkan. Menurut pendapat saya itu karena di kalkulus itu mempelajari tentang limit, integral, dan semua itu menyangkut perhitungan, baik itu jarak sebuah benda pun, karena kita di teknik sipil banyak juga mempelajari tentang bangunan, ada juga tentang mungkin bebatuan, mungkin itu diperlukan pelajaran kalkulus untuk mempermudah kita sebagai anak teknik gitu. Oke, sip. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya, betul sekali ya. Dari sekian jawaban itu semuanya betul sekali. Dan kita simpulkan bahwa kenapa ini menjadi penting, seperti tadi yang sudah diungkapkan beberapa teman kalian, bahwa di sipil itu, jadi begini, kalau di bahasa Inggris, teknik sipil itu bahasanya adalah civil engineering. Jadi engineering itu bukan teknik ya. Kalau artinya, letter lugs-nya itu bukan apa sih? Bukan teknik ya, tapi engineering. Rekayasa, Bu. Betul. Engineering itu adalah rekayasa ya. Jadi bagaimana caranya kita merekayasa bangunan-bangunan sipil untuk memenuhi 3 aspek. Jadi secara umum sebuah rekayasa bangunan teknik sipil itu harus memenuhi 3 aspek. Jadi dia harus terpenuhi dari segi biaya, kemudian segi mutu, dan waktu pelaksanaan. Nah, 3 hal ini harus dicapai dalam bidang rekayasa teknik sipil. Bagaimana caranya kita merekayasa? Merekayasa itu konotasinya bukan negatif ya, konotasinya positif. Bagaimana caranya kita merekayasa sebuah infrastruktur atau sebuah bangunan sipil sehingga dari segi biaya itu bisa tercapai. Artinya seperti ini, misalnya saya pemilik dana, saya punya uang misalnya 1 juta. Saya minta Delvi desainkan saya rumah. Ini Delvi menyanggupi, oh ya boleh 1 juta. Nah dengan budget 1 juta ini, Delvi mampu membuatkan saya desain rumah. Seperti itu bahasa sederhananya. Kemudian terpenuhi dari segi mutu. Nah dari segi mutu, jadi kalian sebagai perekayasa engineering, kalau ada memperoleh misalnya ya orderan atau apa ya istilahnya sebuah proyek, sebuah pekerjaan diminta untuk mendesain atau mungkin diminta untuk mengawasi pelaksanaannya, perhitungkan juga segi mutunya. Jangan sampai kita mengejar rupiahnya, tapi ternyata mutunya nggak masuk. Nah, itu yang harus itu yang menjadi bahan pertimbangan utama ketika merekayasa. Kemudian selanjutnya adalah waktu. Jadi karena sebuah proyek atau pekerjaan teknik sipil itu dibatasi oleh sejumlah waktu tertentu,
Maka bagaimana caranya kita sebagai seorang engineering atau rekayasa sipil itu mampu menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan batasan waktu tertentu. Nah, di sini fungsinya manajemen. Nah, manajemen kemudian kemampuan teknis untuk menganalisa. Nah, betul sekali. Jadi ketiga aspek ini harus terpenuhi, maka kita membutuhkan yang namanya hitung-hitungan. Tentu saja ya. Itu tidak bisa lepas dari teknik sipil. Nah, oleh karena itu, kalian bisa lihat di slide. Jadi, BMPTTSI, apa sih BMPTTSI itu? Nah, jadi seperti ini. Dalam di Indonesia ini, ya khususnya di bidang teknik sipil, itu di semua program, tidak semua sih, kebanyakan atau mayoritas prodi teknik sipil di semua perguruan tinggi di Indonesia itu tergabung dalam yang namanya BMPTTSI atau Badan Musyawarah Perguruan Teknik Sipil Indonesia. Nah, di BMPTTSI ini semua anggota itu, semua prodi teknik sipil yang ada di seluruh Indonesia itu bermusyawarah untuk menghasilkan atau untuk memikirkan bagaimana caranya agar lulusan dari semua prodi teknik sipil yang ada di Indonesia itu memenuhi beberapa kriteria penting. Nah, kriteria yang seperti apa? Kriteria yang sesuai dengan yang ada di IABEE, yaitu Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Apa sih tujuannya atau apa sih kriteria yang diperlukan atau yang diharuskan dimiliki oleh lulusan teknik sipil, utamanya di Indonesia dan khususnya di Unibos? Jadi yang pertama, dia mampu mengaplikasikan ilmu matematika dan ilmu alam yang relevan dengan bidang teknik sipil, kayak gitu. Ya, jadi kalian diharapkan mampu untuk itu. Kemudian breakdown-nya atau penjelasannya adalah yang pertama, aplikasi ilmu matematika dan ilmu alam itu harus bisa diterapkan dalam minimal 7 di sini ya, sorry ini belum diedit. 7 bidang teknik sipil utama yang diakui, yaitu bidang struktural, bidang manajemen proyek, bidang geoteknik, sumber daya air, lingkungan, dan transportasi. Jadi ini adalah bidang-bidang yang akan kalian pelajari di teknik sipil. Nah, ini yang harus kalian mampu aplikasikan antara ilmu matematika dan ilmu alamnya. Kemudian yang kedua, dalam aplikasi ilmu matematika dan ilmu alam ini, itu akan diflorkan dalam bentuk eksperimen dan menganalisis serta menafsirkan data yang dihasilkan. Nah, namanya saja merekayasa untuk menghasilkan suatu hal yang baik. Nah, itu kalian harus mampu melakukan percobaan, kemudian bagaimana menganalisis hal tersebut, dan setelah keluar outputnya, kalian bisa menafsirkan itu. Misalnya kalian mendesain rumah. Nah, kalian mampu untuk menjelaskan, oh, desain rumah yang saya hasilkan itu adalah ini gitu. Kemudian yang ketiga, dalam merancang dan mengintegrasi semua komponen profesional dari kurikulum. Nah, yang kedua adalah mampu menjelaskan konsep dasar manajemen, bisnis, kebijakan publik, kepemimpinan, dan menjelaskan pentingnya etika dan lisensi profesional. Kalau yang poin 2 ini dia lebih bersifat umum. Seperti itu. Oke, kita next. Dulu ya. Oke, nah capaian mata kuliah. Jadi oleh karena itu ya, jadi akhirnya setelah semua prodi teknik sipil itu bermusyawarah, jadi ada beberapa mata kuliah yang dirancang khusus untuk semua prodi teknik sipil yang ada di Indonesia, dan itu bentuknya seragam. Itu ada 87 SKS, salah satunya adalah kalkulus. Nah, matematika atau kalkulus ini ada sasarannya atau ada tujuannya. Yang pertama apa? Yang pertama, mahasiswa itu mampu menyelesaikan soal diferensial dengan satu perubah, integral tertentu, dan integral tak tentu. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah kalkulus, itu mampu untuk menggunakan hitungan diferensial ini untuk mencari harga ekstrim dan kelengkungan, kemudian bisa menghitung luas daerah, panjang busur,
titik berat, momen inersia, serta menghitung luas dan volume benda putar. Kenapa ini penting? Karena ketika kalian nanti naik level, apa sih namanya, ke semester selanjutnya, di semester selanjutnya itu kalian akan menghitung sesuatu yang lebih kompleks, tidak sesimpel ini lagi, tidak sesimpel hitungan matematis. Kenapa? Karena kan kalian sudah mulai untuk mendesain gitu ya. Misalnya bagaimana sih perhitungan jembatan gitu. Bagaimana sih caranya menghitung bangunan, misalnya bendungan. Nah, itu kan dia sifatnya ada faktor dari alam dan ada fungsi matematika yang akan kita padukan. Nah, untuk menghasilkan sebuah desain yang itu tadi memenuhi kriteria biaya, mutu, dan waktu. Kemudian tujuan yang ketiga, kalau kalian selesai dari mata kuliah kalkulus ini, itu kalian bisa menyelesaikan permasalahan teknik sipil yang terkait dengan diferensial parsial dan integral berlipat, serta mampu menyelesaikan komputasi yang pelik atau ketidakmungkinan dalam bidang teknik sipil secara analitik dengan menggunakan cara numerik. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi lagi yang poin D. Tapi intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya dan bisa mengerti dan memahami ini ke depannya akan seperti apa. Ada yang mau ditanggapi? Silahkan. Oke, enggak ada ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa di bidang teknik sipil itu kita ada yang namanya desain, kemudian pelaksanaan, kemudian ada yang masuk ke evaluasi, serta bagaimana kita manajemen hasil atau rekayasa yang kita hasilkan di bidang infrastruktur teknik sipil. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi mengenai bilangan. Ya. Nah, konsep bilangan. Oke. Konsep bilangan ini saya kembali dulu mengingatkan kepada adik-adik. Kalian pasti sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya, ya, utamanya pada saat tingkat pendidikan yang sebelumnya ya, SD, SMP, SMA. Nah, saya hanya mengingatkan kembali ya mengenai konsep bilangan. Jadi di sini untuk mempelajari kalkulus secara lebih lanjut, kita harus tahu dulu mengenai konsep bilangan. Nah, konsep bilangan yang akan kita pelajari pada hari ini itu terdiri atas 3. Untuk sementara, yang pertama adalah bilangan asli. Jadi, bilangan asli ini adalah bilangan yang paling sederhana di antara semua bilangan asli atau natural number, yang bilangan ini dapat dipakai untuk menunjukkan nilai suatu benda. Misalnya, jumlah buku, uang, kemudian benda apa saja, misalnya apa saja yang ada di sekitar kita, misalnya pakaian, gitu ya, makanan, kemudian mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian dari pengertian ini, yang mana saja kah yang termasuk bilangan asli? Nah, kalau lihat pengertiannya kan sudah bisa ditebak ya. Oke, siapa namanya? 1, 2. Mama Mustaqim dulu, Bu. Mustaqim ya. Oke. 1, 2, dan seterusnya. Mulai bilangan. Ya, Bu. Silakan Mustaqim. Bilangan asli itu bilangan yang misalnya tidak pakai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, Bu. Oke, siap. Jadi mulai dari bilangan 1 ya.
Oke, betul sekali Mutakin. Terima kasih. Nah, itu jadi itu bilangan asli itu tadi karena dia dipakai untuk menyatakan benda yang ada di sekitar kita. Nah, maka bilangan asli ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Kita bernilai positif. Nah, sekarang yang kedua, bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ini adalah bilangan yang menyatakan nilai negatif, menyertakan nilai negatif dan nilai nol dari bilangan asli. Ya, berarti kalau bilangan bulat itu kita mulai dari nilai, kita tambahkan nilai minus ya. Jadi kalau bilangan bulat tadi ini nilainya atau angkanya adalah 1, 2, nggak kelihatan nih, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat itu adalah kita menyertakan nilai minus ya, misalnya minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini namanya bilangan bulat. Kemudian ada lagi satu, namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan yang dibutuhkan ketika kita akan menyatakan berat, voltase, panjang, luas, dan lain-lain. Nah, ada yang bisa atau memberikan contoh yang termasuk dalam bilangan bulat dan bedanya dengan bilangan rasional, bedanya dengan bilangan asli dan bilangan bulat. Ada yang bisa? Oke, saya kasih ilustrasi dulu ya. Misalnya kayak gini. Bentar. Misalnya gini. Kalau kalau untuk menyatakan Ya, silakan. kalau untuk menyatakan berat itu berarti pakai kilogram berarti. Itu satuan ya. Betul, menyatakan berat itu dinyatakan dengan kilogram. Tapi yang kita bahas ini adalah angkanya, bilangannya ya, bukan satuannya. Betul sekali, kalau berat itu dinyatakan dalam kilogram, tapi kilogram, sentimeter, kayak gitu-gitu, itu namanya satuan. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah bilangannya. Nah, contohnya kayak gini. Kayak tadi kan, bilangan bulat itu kan, kalau kita, bilangan asli itu kan bilangan yang kita pakai untuk menyatakan benda yang ada di sekitar kita kan? Ya, seperti itu ya. Benar begitu? Ya, Ya, Bu. ya Bu. Oke, nah sekarang, Ya, Bu. ini kan, kok jadi gini? Nah, sekarang misalnya seperti ini. Misalnya tadi kan kalau bilangan bulat itu menyatakan kayak gini. 1 kue gitu ya. 1 kue, 2 kue gitu-gitu. Nah, dan seterusnya. Kalau bilangan asli kan dia pakai yang minus ya. Minus 1 dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya saya punya perumpamaan begini. Ini saya ada 1 kue. 1 kue ya. Tolong yang lain jangan coret-coret dulu ya, biar bisa fokus. Oke. Oke. Nah, misalnya ada 1 kue. 1 kue ini, ya, ini dibagikan untuk berapa mahasiswa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 mahasiswa.
Jadi ini misalnya kalau kita buat dia dalam bentuk garis bilangan, interval ya, interval, ini kuenya ada 1. Nah, ternyata ada 6 mahasiswa. Mahasiswa cewek ambilnya 4 bagian, sorry. 4 bagian dari kue tersebut. Kemudian mahasiswa yang laki-laki, dia cuma dapat berapa? Berapa kira-kira sisanya? Enam. Sorry. Ini bukan 1/4 ya. Aduh. Kayak gini. Ini kan 1, ada 1 kue. Nah, ternyata mahasiswa cewek itu dia mahasiswa cewek itu dapat bagian misalnya 3/4 dari kue tersebut. Jadi ini mana sih ini ya. Jadi ini bagiannya anak cewek semua ini. Cewek semua ini. Nah, 1/4-nya ini untuk anak cowok kan? Nah, yang intinya adalah di sini untuk menyatakan 3/4 ini masuk dalam bilangan apa namanya? Rasional. Bisa dinyatakan bahwa dia bilangan bulat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Pecahan, Bu. Pecahan, Bu. Pecahan ya? Pecahan. Nah, bisa dinyatakan dalam bilangan bulat karena 3 dibagi 4 gitu. Kalau bilangan asli tak bisa juga. Karena dia tetap ada nilai bagi 3/4. Nah, nilai dari 3/4 ini, 3/4, 1/4, dan lain sebagainya, itulah yang dinamakan dengan bilangan Rasional. Disebut dengan bilangan rasional. Karena kadang-kadang, jadi pasti antara, tadi ya, misalnya berikan lagi contoh. Kayak gini, kalau kita buat dalam, kalau kita buat dia dalam garis bilangan, misalnya ya, garis bilangan, kita mulai dari -2, sini -1, sini 0, 1, 2. Nah, misalnya kita ambil 1/2. 1/2 ini nilainya sama dengan berapa? 0,5, Bu. 0,5. 0,5 ini di mana posisinya? Antara bilangan berapa dengan bilangan berapa? Antara bilangan 0 dan 1. Oke, dia tempatnya di sini ya. Ya. Nah, ternyata jadi ternyata ini kan yang ini ke sini kan bilangan bulat. Ini semuanya kan bilangan asli. Tapi Iya, Bu. nilai atau bilangan yang ada di antara 0 ke 1, 1 ke 2 itu masih ada bilangan kan? Bilangannya itu 0,5, 0,6, 0,9 dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa disebutkan dalam bilangan asli dan bilangan bulat. Maka dia disebut dengan bilangan rasional. Karena ada bilangan-bilangan yang berada di antara bilangan bulat dan itu. Nah, banyak kan ketika kita menyatakan yang namanya luas, panjang, voltase, berat, dan lain sebagainya, itu biasanya dalam bilangan dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita menghitung luas bidang dari sebuah tanah, di mana panjangnya 4, kemudian panjangnya 2, lebarnya 4, maka luasnya adalah 8 meter kan? Nah, tapi kalau ini kan bisa, berarti dia bilangan bulat. Tapi ketika kita punya panjangnya 2,5 meter, lebarnya adalah 1, maka luasnya adalah 2,5 meter persegi. Nah, itu kan dia masuknya ke bilangan rasional ya, karena tidak bisa dinyatakan dalam bilangan bulat maupun bilangan asli, seperti itu.
Oke, sampai sini jelas ya? Oke, Ya, Bu. kita next. Nah, sekarang ini Ya, konsep jelas. bilangan lanjutan. Jadi, kalau kita tuliskan dalam pernyataan, himpunan bilangan rasional itu adalah kita simbolkan dia sebagai Q sama dengan buka kurung kurawal. Bilangan rasional itu adalah dinyatakan sebagai X, di mana X itu sama dengan P dan Q, di mana P dan Q ini adalah elemen dari bilangan semesta. Dengan catatan bahwa Q ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka nilainya 1 bagi 0 hasilnya Terhingga. Terhingga, Bu. seperti itu. Sehingga bilangan rasional itu yang bisa merupakan rasio, ya, rasio atau hasil bagi antara bilangan asli dengan bilangan asli, bilangan bulat dengan bilangan bulat, atau bilangan asli dengan bilangan bulat, serta bilangan bulat per bilangan asli. Seperti itu namanya bilangan rasional. Nah, kemudian himpunan-himpunan berikut ini ada di dalam himpunan bilangan rasional, ya. Jadi himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan bulat. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke representasi. Jadi seperti ini, ketika bilangan ini dibagi, bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan asli dengan bilangan bulat, itu hasilnya akan menjadi yang namanya bilangan desimal, ya. Bilangan desimal, artinya bilangan desimal itu sama dengan bilangan rasional. Yang akhirnya itu bisa bentuk berulang, bisa juga tidak. Bentuk berulang itu maksudnya seperti apa? Misalnya contohnya 3/8. Jadi 3/8 itu hasilnya adalah 0,3750000. Kosong-kosongnya inilah yang disebut dengan pola berulang atau pola yang sama. Begitu juga dengan 13/11. Nah, setiap bilangan rasional itu dapat ditulis sebagai desimal berulang dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, jadi kita sudah bahas mengenai 3 bilangan. Nah, sekarang bilangan keempat, yaitu bilangan irasional. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu bilangan irasional? Silakan open mic. Anu kapan ini Bu, XY begitu kapan? Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk berarti XY. Begitu ya. Oke, sip, kita simpan jawabannya. Kalau ada yang mau menjawab, sebut namanya ya, soalnya saya cari orangnya dulu. Kalau mau menjawab, ya. Silakan yang lain. Siapa tadi yang menjawab? Mustaqim Bu, Mustaqim. Oh, kita kiam. Saya belum familiar dengan suaranya. Oke, Mustaqim, terima kasih jawabannya. Siapa? Ada lagi? Kalau begitu saya sebutkan ya namanya ya. Coba Fatur. Ada Fatur? Fatur, ada Fatur orangnya? Adakah Fatur? Tidak ada. Satria. Satria, oke Satria, bisa diberikan contoh apa yang kamu tahu tentang bilangan irasional? Ini kan ada di slide. Nah, kira-kira di slide itu menggambarkan apa? Menurut bahasa kamu, dengan bahasa kamu. Silakan, Satria. Masih kurang paham, Bu. Oke, masih kurang paham. Oke, next. Anastasia. Mana Anastasia?
Anastasia. Wah, banyak yang matikan kamera ini. Saya curiga ini. Pada tidur. Coba kita open kamera dulu semua. Ini ketuanya Abu masih jelek kayaknya jaringannya, Bu. Oh ya, oke. Banyak yang nggak bagus jaringannya ya. Tapi kalau ini ya, misalnya, oh Anastasia jelek jaringannya, dia baru saja keluarin. Ya oke, silakan dimatikan kameranya. Tapi tolong ini ya, saya mengizinkan matikan kamera supaya bagus tangkapan sinyalnya, namanya yang jauh rumahnya. Tapi saya bertanya, tolong direspon ya. Oke. Ya, Bu, siap. Ya, Bu. Ibu, Anastasia jelek jaringannya. Siap. mohon maaf bisa pertanyaannya Bu, saya kurang mengerti. Oke, Anastasia, iya, saya tahu jaringannya jelek. Oke, kita lanjut. Ini saja ya. Jadi bilangan irasional itu, bagaimana sejarahnya ini bilangan irasional? Sejarahnya ini bilangan irasional, dia ditemukan oleh yang namanya orang Yunani. Siapa namanya? Saya juga tidak tahu namanya. Pokoknya dia ditemukan oleh orang Yunani kuno. Bagaimana ceritanya dia bisa mendapatkan, menemukan bilangan irasional itu? Dia ceritanya begini. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan, misalnya ya. Mana dia? Apa nih? Tar. Ini. Nah ini. Nah misalnya ini ya. Nah ini. Jadi ini orang Yunani. Jadi dia, kalian masih ingat rumus segitiga? Rumus Pitagoras, Bu. Ya betul, rumus Pitagoras. Ini ada yang namanya sisi A. Ini sisi B. Ini sisi C. Ya. Nah, untuk mendapatkan rumus sisi C atau sisi miring, itu rumusnya adalah A kuadrat. A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Tambah B kuadrat. Ya, betul. Tambah B kuadrat. Nah, ketika dia A itu bernilai 1, B itu bernilai 1, maka C-nya sama dengan akar pangkat berapa? 1, Bu. 1. 1 pangkat 2 ditambah Akar 2. 1 pangkat 1 Dua. pangkat 2. Akar 2. hasilnya adalah akar 2 pangkat 2. Akar 2. Nah, ini Akar akar 2. Dia sama enggak dengan misalnya A per B? Bisa diperoleh dari nilai A per B? Tidak bisa, Bu. Tidak, Bu. Karena memang dia bukan fungsi pembagian, tapi dia fungsi dari akar. Nah, kalau zaman sekarang akar ini gampang didapat. Caranya adalah dengan kalkulator. Kalkulator, Bu. Perkembangan teknologi itu bisa ini dengan kalkulator. Tapi pada saat dulu ini tidak bisa diselesaikan. Namanya akar 2 ya, akar 2. Nah, bilangan yang seperti inilah yang disebut dengan bilangan irasional. Itu. Iya, ada beberapa macam bilangan irasional. Ada beberapa, misalnya akar 2, nilai phi tahu toh? Untuk menghitung nilai phi dipakai di mana? Diameter. Nilai phi ini loh. Lingkaran, Bu. Ya, Lingkaran. Lingkaran. Ya. Kemudian nilai epsilon, kemudian nilai logaritma. Seperti itu namanya bilangan irasional. Nah, dari keempat jenis bilangan yang ada di sini, kalau kita simpulkan, akan menghasilkan sistem bilangan yang seperti ini. Nah, saya minta satu lagi mahasiswa yang bisa menjelaskan kira-kira skema yang seperti ini intinya apa? Hubungan antara bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan ring.
Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang mau jadi volunteer untuk menjelaskan? Lagi sebentar, baru sambil anak-anak. Ayo, siapa yang bisa? Gampang. Saya Bu, Oke, Delphi. mungkin Bu, nih bilangan real itu menyangkut semua bilangan. Bilangan real itu mencangkup semua bilangan kayak bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Terus kalau bilangan rasional itu di dalamnya juga terdapat bilangan bulat dan bilangan asli, tetapi belum tentu di dalamnya ada bilangan real. Terus kalau bilangan bulat itu mencangkup di dalamnya ada bilangan asli, tetapi belum tentu atau mungkin tidak di dalamnya ada bilangan rasional atau bilangan real. Terus kalau bilangan asli terdiri sendiri mungkin, Bu. Tapi bilangan real ada juga bilangan aslinya tuh, Wah. Bilangan real itu semua bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Gitu, Bu. Oh iya, cocok, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya, Delphi. Jadi, ya betul sekali ya. Andalanku itu, Bu, Delphi. Ayo, Kak. Siap. Catat. Oke. Terima kasih ya, Delphi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihatkan dalam diagram seperti ini, jadi core atau inti dari bilangan itu ada di bilangan asli. Kenapa? Karena bilangan asli ini yang likupnya paling kecil. Karena dia hanya berisi bilangan positif saja ya, 1 sampai sekian. Kemudian kalau kita perluas lagi skupnya, itu menjadi bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan bulat itu merupakan gabungan antara bilangan asli ditambah dengan nilai minus dan 0. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita luaskan lagi, kalau kita kasihannya ada yang tidak bisa selesai ini mata kuliahnya di chat. Oke, kalau yang selanjutnya lagi bilangan rasional itu terdiri atas bilangan asli dan bilangan bulat. Sedangkan bilangan real, coba kita lihat bilangan real di sebelah kanan ini dinyatakan dengan R sama dengan Q digabung dengan irasional. Nah, artinya bilangan real itu merupakan gabungan antara bilangan real itu adalah gabungan antara bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Ya. Rasional. Bisa kita katakan bahwa bilangan real itu merupakan gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau bilangan rasional itu apa? Nah, bilangan rasional itu ada lagi isinya seperti itu. Ya. Oke, saya harap kalian mengerti ini tentang sistem bilangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang azan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita sudahi dulu perkuliahan ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, kita lanjutkan mengenai operasi dalam operasi bilangan ya, dengan menggunakan sifat-sifat medan. Oke, saya harap semua sudah isi absen. Apakah kalau di setiap pembelajaran akan direkam? Tergantung apa ya? Tergantung kuota. Maksudnya Bu, kalau kita kan kalau kurang mengerti kita bisa mengulang tuh dari video yang Bu guru yang Bu kirim. Boleh. Mudah-mudahan bisa ya, makanya saya bilang kalau kuotanya kuat untuk merekam, nanti saya akan tetap rekamin. Dan saya juga akan share materi ke Google Classroom kok. Ya. Iya, supaya ini toh Bu, kalau saling mengerti, supaya kita bisa mengerti. Oke, siap. Gampang lah. Ya Bu. Oke, untuk kelas C, saya absen manual di sini ya. Untuk kelas A saya sudah catat absennya. Bentar dulu. Untuk kelas Bu, banyak temanku keluar jelek jaringannya, Bu. Kenapa banyak yang keluar jelek jaringannya? Ya, Bu. Hujan, Bu, hujan. Iya, hujan.
Oke, kalau Ada begitu. juga yang habis ada yang habis kuotanya, Bu. Iya, ada yang habis kuotanya. Oke, nanti Di saya kelas kenapa? di kelas C, Bu, rata-rata, Bu, dari daerah, Bu, jadi agak kurang bagus jaringannya, Bu. Begitu ya. Oh, gimana itu kalau begitu deh? Jelek jaringannya banyak di kampung. Yap. Bu, mohon maaf Bu, jelek jaringanku Bu. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Nanti apa namanya? Isi link absennya baru keluar. Nanti saya absen sendiri. Sudah, Bu. Sudah tadi isi, Bu. Oke. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh Bu. dan selamat sore. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sen manual ya.